Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Halo teman-teman, kita semua tahu kan kalau di tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari yang sangat bersejarah banget nih buat bangsa Indonesia. Tapi kamu udah tahu apa belum pembentukan pemerintahan Indonesia dan siapa aja sih tokoh yang berperan penting pada saat proklamasi tersebut? Nah, di video kali ini kita bakal kupas bareng-bareng, kita akan belajar bareng-bareng kisah seru di balik detik-detik proklamasi. Yuk kita belajar sejarah. Nah, yang pertama yaitu pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa kemudian segera bergerak untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan diakui secara internasional. Langkah yang pertama yang mereka ambil adalah membentuk pemerintahan yang sah. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut juga dengan PPKI ini, yang merupakan sebagai lembaga yang dipercayai dan diakui oleh rakyat Indonesia saat itu, memegang peran yang sangat penting dalam proses ini. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI langsung mengadakan sidang pertama. Dalam sidangnya ini ditetapkan ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kemudian, yang ketiga, yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KINP yang berfungsi sebagai badan legislatif sementara sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan terbentuknya pemerintahan dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara, Republik Indonesia ini resmi memiliki sistem kenegaraan yang lengkap. Hal ini menjadi fondasi penting agar kehidupan rakyat berjalan dengan teratur. Hukum dapat ditegakkan, juga Indonesia dapat mulai menjalankan fungsinya sebagai sebuah negara yang merdeka. Nah, bagaimana sih gitu proses pembentukan pemerintahan dan alat kelengkapan negara pasca proklamasi? Berikut tahapannya. Yang pertama yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Sebagai konstitusi negara, Indonesia adalah tonggak yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk untuk menyiapkan peralihan antara National Foundation dan konstitusi. Setelah BPUPKI diselesaikan, kemudian PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia didirikan. Perumusan konstitusi BPUPKI menyusun rancangan konstitusi dengan membentuk komite kecil, termasuk Komite Konstitusi. Rancangan konstitusi diajukan pada konferensi BPUPKI. Nah, sehari setelah hukuman kemerdekaan keputusan oleh PPKI, pada 18 Agustus, PPKI secara resmi menetapkan konstitusi sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Nah, dalam proses yang sama, Insinyur Soekarno tentu sebagai presiden dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sehingga menjadikan bangsa Indonesia memiliki konstitusi dan dasar hukum yang jelas. Maka rakyat Indonesia
Nah, tahapan yang kedua yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden selama pendirian Republik Indonesia dilakukan dengan keputusan politik oleh para pendiri itu sendiri, bukan oleh pemilihan umum. Setelah pertemuan pertama Komite Persiapan Indonesia atau PPKI diadakan yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Beberapa keputusan penting dibuat dalam sesi ini, salah satunya adalah memilih Presiden Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Pilihan ini dibuat dengan pujian anggota PPKI yang dianggap sebagai suara orang Indonesia pada saat itu. Nah, oleh karena itu, proses ini adalah penunjukan langsung berdasarkan perjanjian rakyat, bukan melalui koordinasi rakyat. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pembentukan pemerintahan daerah dan departemen. Setelah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden serta wakil presiden, PPKI melanjutkan sidang keduanya pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Sidang ini membahas pembentukan alat kelengkapan negara, di mana hasilnya ini PPKI membentuk 12 kementerian atau departemen, juga mengangkat 4 menteri negara, dan menetapkan pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi masing-masing yang dipimpin oleh seorang gubernur. Langkah ini penting untuk menjalankan pemerintahan secara struktur, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara yang baru merdeka. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KINP. Lembaga Pertahanan Negara dan Partai Politik pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang ketiga yang menghasilkan keputusan penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Dalam sidang tersebut, PPKI memutuskan untuk membentuk Komite Nasional di seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta. Komite Nasional ini dirancang dan berfungsi sebagai DPR sebelum pemilihan umum dilaksanakan, dengan tujuan untuk memberikan representasi bagi suara rakyat dan untuk memperkuat struktur Komite Nasional Indonesia Pusat. Selain membentuk KINP, sidang ketiga juga memutuskan untuk mendirikan Lembaga Pertahanan Negara. Mengingat kondisi yang tidak menentu pasca proklamasi, maka dibentuklah Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai kekuatan pertahanan utama. TNI juga bertugas untuk melindungi kemerdekaan dan kedaulatan negara dari ancaman yang terjadi dari luar, serta menjaga keamanan dalam negeri. Pembentukan ini juga merupakan salah satu langkah strategis untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa pada saat itu. Di samping itu, pada sidang yang sama, PPKI juga membahas tentang pentingnya partai politik sebagai wadah bagi aspirasi politik rakyat. Beragam partai politik bermunculan, masing-masing dengan ideologi dan tujuan yang berbeda-beda yang mencerminkan keanekaragaman pandangan masyarakat. Partai politik juga berperan penting dalam proses demokrasi yang akan datang, memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Dengan penuh semangat, para tokoh bangsa Indonesia bekerja sama untuk membangun pemerintahan serta alat kelengkapan negara. Mereka menyadari bahwa pembangunan fondasi pemerintahan yang kokoh memerlukan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati perjuangan para tokoh bangsa yang berkorban demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia.